Sebagian besar dari kita sudah familiar dengan yang namanya genie. Seperti dalam cerita Aladin di mana ia menemukan sebuah lampu ajaib yang digosok lalu keluar sebuah sosok yang bernama genie yang siap mengabulkan 3 permintaan. Terdengar indah bukan? Namun pada kenyataannya tidak. Nama genie sebenarnya berasal dari bahasa Arab, jin. Cerita tentang jin paling sering dikaitkan dengan cerita Islam atau bahkan lebih tua dari itu di Jazirah Arab. Namun, entitas yang serupa dengan jin muncul hampir di seluruh belahan dunia. Dalam tradisi Islam, kata jin mengacu pada sekumpulan makhluk gaib atau bisa juga mengacu pada makhluk tertentu. Seperti iblis, jin juga ada yang jahat. Namun dalam beberapa cerita ada juga jin yang baik. Ada juga yang bisa dipanggil atau dikendalikan oleh penyihir seperti dalam cerita Aladin. Sebelum berkembangnya Islam, sekelompok cendekiawan Timur Tengah menggambarkan jin sebagai roh jahat yang tinggal di padang pasir atau tempat yang jorok. Mereka hidup di sekitar kita dan menyamar sebagai binatang. Ada juga yang percaya bahwa jin adalah dewa. Sebagai hasilnya mereka disembah. Seiring perkembangan Islam, dewa-dewa ini dikategorikan sebagai paganisme dan pengaruhnya mulai menghilang. Meskipun dianggap sebagai dewa, mereka tidak pernah dianggap abadi atau tak terkalahkan. Bahkan pernah diceritakan bahwa ada manusia yang mampu membunuh jin. Namun kebanyakan hanyalah cerita rakyat. Karena jin bukan hanya bisa berubah bentuk, namun juga tidak terlihat. Lalu, bagaimana caranya membunuh makhluk yang tidak terlihat? Selain itu, jin juga biasa dianggap sebagai penyebar penyakit dan gangguan jiwa. Mereka bisa merasuki tubuh dan juga pikiran seseorang. Merujuk kepada kitab suci, wujud jin sepenuhnya berubah. Mereka lebih digambarkan berwujud roh alam, mirip dengan dewa-dewa pagan sebelumnya. Sulaiman dikaruniai kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan roh. Dengan begitu, ia mampu memerintahkan mereka untuk membantu membangun bait pertama di Yerusalem kuno. Dalam Al-Quran, kata jin pun disebutkan sebanyak 29 kali yang sebagian besar ada dalam surat Al-Jin bab 72. Untuk mempertahankan gagasan bahwa hanya ada satu Tuhan, posisi jin berubah dari dewa menjadi roh yang lebih rendah, yang dalam hierarkinya setara dengan manusia. Jin juga dikatakan hidup di antara alam manusia dan alam gaib. Dalam suatu hadis, jin dibagi menjadi 3 grup yang berbeda. Jin yang terbang di udara, jin yang bisa berwujud anjing dan ular, dan jin yang berkelana seperti manusia. Para ulama menafsirkan penggunaan kata jin dalam Al-Quran berarti satu dari 2 hal. Entitas atau makhluk yang tak kasat mata, itu berarti bisa malaikat dan setan, bisa dikategorikan sebagai jin. Walaupun bukan setiap malaikat atau setan adalah jin. Jin diciptakan dari api dan telah mendiami bumi sebelum Adam dan Hawa. Mereka lebih cepat dan kuat dari manusia, tetapi masih hidup seperti manusia dalam banyak hal. Mereka tetap harus makan, minum, dan tidur. Dan saat mereka mati, mereka akan masuk neraka atau surga tergantung pada perbuatan mereka selama hidup. Mereka juga terbagi ke dalam beberapa suku atau kelompok yang masing-masing diciptakan dari api yang berbeda. Perang antara terang dan gelap, baik dan jahat kerap terjadi. Dalam beberapa hal dipercaya menjadi penyebab terjadinya badai.
Badai yang terjadi adalah hasil dari peperangan yang mewakili kekacauan yang terjadi akibat dari pertempuran tersebut. Konflik ini juga bisa dijelaskan dengan melihat cerita tradisional lain yang menjelaskan kepada kita mengapa mereka menghilang. Malaikat diciptakan pada hari Rabu dan jin pada hari Kamis. Lalu 1000 tahun kemudian manusia diciptakan pada hari Jumat. Ketiga ras ini hidup berdampingan secara damai sampai korupsi, kekerasan, dan keserakahan menguasai para jin. Peringatan dari Tuhan pun diabaikan hingga Tuhan memerintahkan para malaikat untuk mengusir para jin. Sebagian besar dari mereka pun mati. Sisa yang bertahan diasingkan dari bumi. Peristiwa ini membuat jin tersebar tidak hanya di Jazirah Arab, namun mencapai Turki, Afrika Utara, hingga daerah Balkan. Di Maroko, pengusiran setan dilakukan kepada mereka yang dianggap kerasukan jin. Akan tetapi jin tidak bisa seenaknya merasuki siapapun. Mereka akan mengincar yang dianggap rentan dan lemah, seperti orang yang jiwanya lemah, tidak bahagia, kondisi mental yang tidak stabil dan tertekan. Ada juga beberapa yang percaya jin hidup di bawah tanah, di mana mereka sedang menyusun rencana jahat kepada manusia. Mereka akan muncul ke permukaan hanya untuk menyebarkan penyakit dan menyebabkan kerusakan kepada mereka yang jahat. Tindakan ini melebar hingga merasuki dan menculik anak-anak. Dalam hal ini, jin dipercaya sebagai polisi moral bagi manusia.